Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam program Sinwar, Siniar Nahdlatul Ulama Aktual Religius, merawat jagat, membangun peradaban. Masih bersama dengan saya Alang Abdal. Saya Sapawi Aljawi. Kita akan tetap bercerita tentang Jawara. Jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan berakhlak. Ini ikon untuk menciptakan bagaimana pemimpin langkat yang jawara. Baik dalam segi akronim singkatan tadi, jawara betul-betul. Ya. Jawara ya. Ya. Nah, dengan pemimpin langkat yang dikategorikan jawara tadi, tentunya kita ingin mendengarkan orang-orang yang telah berpengalaman banyak terkait dengan kontestasi pemilu, ya kan, bagaimana kisah suka dukanya dan bagaimana potret masyarakat Langkat yang hari ini menurut pandangan beliau. Hari ini hadir bersama kita seorang tokoh Kabupaten Langkat juga yang banyak berkontribusi besar untuk masyarakat Langkat. Politikus juga ya. Politikus, cukup malang melintang di dunia politik di Kabupaten Langkat. Makanya kita harus gali nih pemikiran beliau, gagasan beliau tentang bagaimana sesungguhnya potret pemimpin yang jawara ini. Langsung saja kita perkenalkan. Bang Abdul Khair. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Alhamdulillah emang sehat Bang ya. Sehat walafiat. Dan nampaknya hasil apa kemarin pilek malamnya, alhamdulillah apa nih? Lebih sehat lagi. Syukur alhamdulillah kalau amin kalau tidak ada halangan. Insya Allah tetap kita doakan, kita jaga Bang selama kan, agar hasil tetap bertahan. Iya. Ini belum keputusannya udah kayak. Belum tanggal 22 ya pengumuman. Iya. Pengumuman untuk Langkat, KPU Pleno Langkat ya. Pleno udah sampai Udah, provinsi, cuman kan Iya. penetapan langsung dari KPU nanti di tanggal kemarin. Nah, beliau ini akan kita kulik bagaimana kisah kehidupannya dan bagaimana pemikiran-pemikiran tentang Langkat ini. Bang, kami panggil abang aja ya Bang. Iya, biar siap. lebih akrab. Biar lebih dekat. Iya, lebih dekat. Akrab. Bisa menceritakan kayak mana perjalanan abang sebagai politisi muda yang berkontribusi untuk Langkat ini? Insyaallah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya apresiasilah dengan PCNU membuat satu gagasan ide ini. Mudah-mudahan dari organisasi-organisasi lain juga paling tidak sudah bisa memulailah. Siap. Bagaimana gagasan yang diciptakan oleh NU ini sehingga paling tidak nanti ini bisa melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk seorang pemimpin di Langkat ini. Amin. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kalau saya ini kan bukan lagi politisi muda, udah tua ini. Ya. Cuman mengawali dari muda. Iya, mengawali dari muda, dari karir awal. Dulu ketika saya 2 periode memimpin partai di Langkat ini dan juga pernah menjadi terakhir wakil ketua DPRD Kabupaten Langkat. Iya. Dan juga mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Ya, ketika itu tahun 2014. Ya, tapi insyaallah belum dikasih Allah rezeki untuk ke situ. Di dalam perjalanan politik yang saya lalui ini memang ya penuh dengan dinamika ya. Dinamika ya. Kalau dahulu bagaimanapun ceritanya kita itu juga masih dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Langkat ini ya, yang memang tahu banyak persis bagaimana perkembangan dan situasi Langkat. Langkat ini punya ciri khas. Kenapa saya katakan ciri khas? Mungkin yang lain belum memahami sedalam itu. Salah satu bupati yang wira swasta di Indonesia ini adalah dimulai dari Langkat ini, yaitu Pak Samsul Haji Arifin. Ketika reformasi dulu bupati itu kalau tidak militer, Iya.
ASN. Karena ditunjuk langsung. Anda ditunjuk langsung. Jadi satu-satunya daerah yang pertama kali membuka celah itu adalah Kabupaten Langkat, yaitu Pak Samsul Arifin. Itu dia. Maka saya katakan kami juga waktu itu salah satu membuat angket dan kuesioner, menawarkan kepada masyarakat lewat salah satu lembaga Ikatan Sarjana Melayu Indonesia, ISMI. Kami kebetulan saya dulu di situ. Kami tawarkan buat kuesioner, artinya tentang keberadaan calon-calon yang memang kami harapkan ketika itu supaya bisa ketika reformasi itu mulai perubahan. Yang tadinya kan ditunjuk aja itu kan. Nah, siapa yang suka dari atas top down silakan, kan begitu kan. Nah, ini Langkat. Nah, semenjak perjalanan itu tokoh-tokoh sentral di Langkat ini dulu ya Ahyar dan sebagainya, termasuk Pak Johar dan sebagainya, banyaklah kiprah mereka di Langkat ini. Memang di dalam perjalanan kita tahu hari ini memang ya bagaimanapun untuk mencari seseorang sosok yang memang diharapkan sesuai dengan jawara tadi ya. Jujur, Juara. jawara, Jujur, adil, makmur, wibawa, berakhlak ya. berakhlak. Memang kita punya kendala hari ini dan punya masalah karena sistem yang dianut hari ini dengan demokrasi ini. Salah satu calon itu akan dicalonkan oleh partai politik, ya kan? Iya. Dan juga calon independen. Ini yang memang harus proses ini yang harus dilalui. Bagaimana proses ini? Tentu yang punya gawe itu partai politik. Partai politik ya. Iya kan? Iya. Nah, partai politik lah hari ini yang punya tanggung jawab moral terhadap siapa yang akan diusungnya untuk menjadikan seorang pemimpin yang layak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita pada hari ini. Nah, saya juga yakin kita sepakat lah ini untuk mencari orang yang berwibawa, berakhlak dan religi jujur, adil. Kita sepakat. Tapi apakah memang bisa diikuti ya kan keinginan ini oleh partai-partai politik? Iya. Ini masalah. Cocok nggak sama Ya, cocok apa enggak? politik Nah, kalau kita partai? kupas lagi kembali tentang bagaimana perjalanan dan perkembangan tentang Langkat yang hari ini dikatakan sebagai masyarakat yang majemuk. Ini majemuk, Langkat ini. Iya. Jadi tidak bisa kita bayangkan Langkat ini hari ini walaupun Melayu, tapi Melayu itu membuka semua suku yang ada di Langkat ini. Iya. Nah, jadi ini yang harus kita sama-sama pikirkan. Mudah-mudahan langkah yang dimulai ini paling tidak bisa diikuti yang lain-lain. Ya. Jadi ada lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga agama lain misalnya, sepakatlah dulu mendorong ini. Artinya supaya partai-partai ini juga nanti mengusung orang ini betul-betul apa yang diinginkan oleh rakyat itu. Rakyat ya. Ya kan? Iya benar. Nah, jadi itu dia menurut hemat pemikiran saya, ya kan? Ya, Jadi benar. Bang, sepanjang perjalanan Abang kemarin lah kan juga pernah menjadi calon wakil bupati. Iya benar. Itu kan memang tidak sesuai lah dengan ekspektasi Abang kan. Apa yang menurut Abang ketika ke persoalan itu, perjalanan itu yang membuat gagal itu lebih faktor apa sebenarnya yang bisa dikoreksi sehingga nantinya kita akan bisa temukan di masyarakat bahwa ternyata masyarakat Langkat ini gampang dibayar gitu Bang. Iya. Gimana menurut Abang?
Jadi persoalan itu memang saya rasa semua orang sudah tahu lah, ya kan. Ketika mulai dengan pemilihan langsung, ini kan berubah sistem. Kalau dulu kan yang memilih bupati itu kan DPR, ya kan. Ketika DPR lah yang punya gawe dan kekuasaan siapa yang akan dipilihnya. Hari ini diberikan kekuasaan itu di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih. Nah, dinamika di tengah masyarakat ini dengan beberapa kali kita melakukan pemilihan baik presiden, caleg dan sebagainya. Ini kan sudah tidak asing lagi ya, semua dengan transaksional itu. Artinya inilah yang harus kita hadapi, inilah yang harus tantangan bagi kita. Proses ini sebetulnya bisa diselesaikan kalau memang partai politik juga betul-betul menginginkan seorang calon legislatifnya, seorang calon bupatinya bersih begitu. Jadi saya juga berpikir kalau hari ini untuk menjadi bupati Kabupaten Langkat ini seperti yang saya alami kemarin itu, ya terus terang aja lah. Kalau kita tidak bawa amunisi yang kuat, terkapar juga kita, Pak. Terkapar juga kita. Iya kan? Amunisi ini dua proses. Amunisi kita beli sampan, ya kan? Untuk menjadi calon amunisi dulu, kita nanti ke bawah, ya kan? Amunisi kita lagi sosialisasi. Jadi semuanya itu kompleks persoalan. Nah, itu yang memang menjadi apa kita hari ini. Nah, problem kita hari ini. Artinya tidak bisa kita nafikan itu. Ya kan, masalah itu tidak bisa kita nafikan. Kalau menurut Abang, itu kan udah ditemukan tuh masalahnya kan? Iya. Apa itu solusi yang ditawarkan untuk masyarakat khususnya? Karena ini kan apa ya? Masyarakat secara tidak langsung sudah terdoktrin di pikirannya harus ada duitnya ini kan gitu kan. Harus, transaksional kan sangat besar kan. Iya. Apakah memang tidak ada celah untuk bisa merubah paradigma masyarakat? Kalau misalnya ada, kira-kira apa? Iya, yang sebenarnya yang paling enak merubah ini dari atas. Dari atas. Iya. Top down ya. Top down dari atas. Artinya ada kebijakan-kebijakan partai politik ketika calonnya itu misalnya nanti berupaya memberikan sesuatu dengan catatan apalah money politik dan sebagainya, otomatis dikasih sanksi. Jadi sepakat sebetulnya semua partai itu seperti itu. Iya. Itu yang jadi problem hari ini kan, Bang. Iya. Masyarakat belum tentu semua partai itu sepakat. Nah itu, jadi lahirlah nanti para pemimpin-pemimpin yang juara tadi bersih, wibawa, religi, itu lahirlah dia begitu, terseleksi dia. Jadi yang dijual itu programnya, keberadaannya, rekam jejaknya. Itu dia, ya itu yang dijual. Hari ini kan tidak. Kita lihat, kita tidak bisa salahkan juga, kos politiknya selampau tinggi kan. Ketika dia duduk nanti di sana, ya apa boleh buat, dia kan mengembalikan kos politik itu kan. Mau tak mau kan dia cari itu kan, Bang, untuk membalikkan kos politik yang sudah keluar itu. Ya, tapi namun begitu kita tetap yakin, artinya apa, perlahan-lahan paling tidak pasti suatu saat nanti ini mengalami perubahan. Ya contoh hari ini kita lihat kan, uang juga tidak jadi jaminan seseorang itu jadi caleg, ya kan? Artinya apa? Rakyat juga hari ini udah mulai tersadarkan pelan-pelan ya. Nah, pandai dia. Makanya paling tidak itu menjadi pelajaran. Jadi pelajaran kan? Nah, itu cuman Bang, ada juga masyarakat kita ini terlalu pandai, Bang. Sana sini dia terimanya juga. Ya, itu makanya ke depan caleg juga harus pinter. Iya kan? Jangan ini. Maka kan berpikir nanti caleg mengeluarkan ini. Ini
nggak ada jaminan kan begitu kan? Iya benar. Nah itu dia caleg. Maka pelan berlahan. Kan? Makanya hari ini kita sepakatlah, artinya semua lembaga yang ada di tengah masyarakat ini berkomitmen untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang betul berwibawa tadi, yang jujur, yang adil itu. Nah, ini kan hari ini kan masih NU aja nih yang buat nih ya kan, kegiatan seperti ini kan. Ya, ini kan NU mengawali Bang. Ya, maksud saya kalau bisa seluruh organisasi kemasyarakatan sepaham dengan ini. Artinya kita jangan lagi nanti yang jadikan corong di tengah masyarakat itu yang memang paham tentang politik, paham tentang siapa yang idealnya pemimpin, dia pula corong di sana membagi-bagikan amunisi itu, ya kan? Persoalannya itu tokoh agama Bang. Iya, jadi dianggap ustadz pula dia kan. Karena dia banyak jamaah, ini uang sedekah gitu ya kan. ini yang harus kita sepahami dulu begitu. Makanya saya biar dia jadi isu bersama kan. Iya, isu suara bersama dia. Kan? Jadi kalau mau mengangkat kerja besar ini tidak bisa sendiri-sendiri. Makanya memang di NU ini memang kami mulai bangkitan kan, mulai. Ya, saya makanya apresiasi betul ini apa yang dibuat Nahdlatul Ulama. Biar elemen-elemen yang lain ini membuat hal yang sama, biar dia jadi satu isu bersama kan Bang. Iya, betul. Biar masyarakat tersampaikan sampai segmentasi yang terkecil. Masyarakat itu tahu bahwa memang politik uang itu bagian dari meruntuhkan akidah kalau perlu didoktrin gitu kan Bang. Ya, kalau memang dia paham untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan sembarangan loh. Jadi menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa dengan uang aja. Benar. Iya kan? Iya. Jadi hari ini yang berkembang itu asal ada uang bisa jadi pemimpin. Iya, ada uang, kemampuan, ya kan? Bagaimana dia diri, mengetahui persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Bagaimana perkembangan yang hari ini dihadapi, bagaimana situasi kondisi, itu pemimpin. Dan tidak bisa ujub-ujub jadi pemimpin begitu. Prosesnya harus ada. Tapi hari ini kita lihat hanya mengandalkan duit. Tiba-tiba muncul. Ada ini muncul. Nah, begitu dia mau jadi apa? Bagaimana dia membangun sosiologi, psikologi, ya kan? Dia harus tahu. Langkat ini dari jumlah 23 kecamatan, 270 desa dan kelurahan ya, 270-an, ya kan? Selayang pandang Langkat ini dari ujung ke ujung sampai Bohoro itu harus dikuasai. Benar. Berapa persen penduduk Melayu, berapa agama Islam, berapa Jawa, berapa luas areal pertanian, ya kan? Jadi bukan seorang bupati itu sama seperti seorang direktur perusahaan. Hanya saja kalau direktur perusahaan dia profitnya langsung. Misalnya sekian dijual dapat profit. Tapi kalau seorang bupati misalnya dia bangun di sana jalan sekian M. Nah, dari jalan ini apa yang dapat dinikmati oleh masyarakat? Baliknya ke masyarakat. Kembali feedbacknya apa gitu? Ini dibangun jalan yang enak, toko kereta laris. Masyarakat sana tambah bahaya karena nggak ada yang dihasilkan di sana gitu. Jadi bangun jalan di sana paling tidak mudah masyarakat itu mengeluarkan hasil pertanian. Aksesnya tadi ya. Akses itu begitu. Jadi manage seorang bupati itu bukan hanya sekedar kepala dinas, kau begini, bukan seperti itu. Bukan hanya mengatur ya. Bukan mengatur, dia harus tahu persis. Itu begitu, bukan seremonial sana, cerita sana, bukan begitu. Maka saya bilang, saya heran hari ini, aku mau jadi bupati. Apa konsepnya gitu? Iya, benar. Harus ada gagasan dia. Ada gagasan. Benar. Kreativitasnya apa, inovasinya apa gitu. Ya kan? APBD sudah ada kok. Bagaimana dia
menjalankan APBD dengan baik, bagaimana dia berupaya meningkatkan PAD dengan baik. Iya. Ini kan jelas. Nah, ini jadi tidaklah seperti yang dibayangkan orang. Hari ini soal ada duit bisa jadi betul, tapi keberhasilannya di mana gitu? Ya. Bisa sih jadi bupati, keberhasilannya memimpin itu gimana? Ada kemajuan atau enggak suatu daerah Ada itu? kemajuan atau enggak? Kita kan lihat dari visi misi bupati itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kita tengok perkembangan. Tapi kalau menonton aja, cakap sana, jumpa sana, cakap sana, seremonial sana. Tapi yang terjadi hari ini seperti itu, Bang. Lebih suka seremonial, kekeh-kekeh, ketawa-ketawa, mungkin kan gitu, Bang. Ya ini yang memang kita mulai begitu. Makanya karena begini ya, menurut pemikiran saya, kalau mau baik orang, diri kita dulu berubah diri. Kita tidak bisa berharap kepada orang baik kalau kita belum baik. Benar. Itu konsep awal itu dia gitu. Itu menurut pemikiran saya. Itulah. Karena memang pengalaman abang yang luar biasa ini. Tidak hanya di politik, cuman dari organisasi, Bang, dari ISMI, dari MAPMI juga dulu awalnya, Bang. Ya, saya pernah jadi ketua MAPMI, ISMI, partai politik, sampai hari ini pun masih Sekretaris Asosiasi Desa Sumatera Utara. Nah, jadi Sehingga ya, DNU juga, ya kan, Pak Aidil, ya kan. Mustasa. Iya. sehingga itu tadi sudah terbentuk mental. Iya. Iya. Udah ditempa Karena ditempa dari awal dari organisasi dan segala macam mental. Iya. Padahal kan udah kalah nih di pilkada, main di pileg juga kalah. Ini masih tampil, masih berani. Iya. Nah, kan itu suatu mental namanya. Atau jangan-jangan abang nanti mau naik berminat jadi calon bupati? Karena kayaknya abang punya gagasan ini kayaknya. Bisa jadi kan? Gagasan untuk perubahan itu. Ya sebenarnya begini, persoalan itu kita lepaslah macam air mengalir saja, ya kan. Oh berarti ada kemungkinan lepas artinya begini, bukan ini soal ngorek-ngorek nih. Jadi kita ini kan step demi step, artinya ada langkah-langkah. Iya, benar. Kita nikmati aja dulu apa yang ada sama kita, artinya perjalanan yang kita ikuti, kita lihat situasi dan kondisi. Kita juga tidak harus mesti kita yang jadi apa, tapi paling tidak kita bisa menggagas lah. Berikan masukan juga kan? Masukan, Memberi sumbangsi harapan, pikir. pikiran begitu. Karena itu yang paling penting kan? Iya. Kalau misalnya kita tengok bakal calon bupati nanti yang hajab-hajab kali mengandalkan duit kan, takut juga trauma kita, karena trauma masa lalu kita, Bang. Iya, kan? betul. Pemimpin kita ini pernah ketangkul KPK itu kan. Udah Ya, itu kan sejarah jadi yang sebuah catatan buruk kan. paling buruk, makanya jangan sampai terulang lagi kan gitu. Iya. Gitulah. Jadi gitu aja lah, Bang. Terima Siap, kasih. terima kasih. Tapi kalau mungkin ada nih apa wejangan atau closing statement Iya, dari Abang untuk closing kita statement. ke depan supaya pilkada ataupun nanti pemilihan segala macam ini kita Ya. demokrasi kita junjung tinggi gitu. Silakan, Ya. Bang. Terima kasih. Sepertinya memang kita idamkan hari ini sebagai masyarakat Langkat ke depan, paling tidak kita sudah bisa memulailah mencari sosok dan pemimpin itu yang benar-benar sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, ya kan, bukan dilatar belakangi karena ekonomi saja. Ekonomi itu perlu faktornya, tapi tidak itulah salah satu motivasi utamanya begitu. Artinya saya paling tidak berharap terhadap masyarakat kita ini, kalau kita memang ingin membangun Langkat ke depan lebih baik, mari kita cari sosok-sosok pemimpin yang bisa membawa Langkat ini ke arah yang lebih baik. Itu kira-kira. Artinya apa? Kita secara demokrasi saja, ya kan? Jangan black campaign dan sebagainya. Mudah-mudahan. Dan yang kedua juga, partai-partai politik ke depan ini mari bersinergi untuk melahirkan sosok-sosok pemimpin yang bisa membawa Langkat ini ke arah yang lebih baik. Itu. Terima kasih.
Saya rasa demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih closing statement dari Bang Abdul Ghair. Mudah-mudahan dapat kita jadikan motivasi bagi kita Bersama-sama. sama-sama untuk menuju langkah yang lebih sesuai dengan temanya ini, Lang. Religi, ya kan, religius. Biar terbangun tuh, jangan sekedar slogan aja. Benar. Ya kan? Itu aja mungkin, Lang, kita akhiri podcast kita kali ini. Sahabat Sinuar, nantikan podcast episode selanjutnya. Tetap stay tune di Sinuar, Siniar Nahdlatul Ulama Aktual Religius. Saya Sapawi Aljawi dan sahabat saya Alang Abdal. Wallahumma fiqh la qawmi tarik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.